Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lasiat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keanehan yang hanya dimiliki oleh suku Jawa. Semua suku di Nusantara yang jumlahnya begitu banyak dan beragam, memang masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya. Tradisi, budaya, dan karakter yang ada di setiap suku di Nusantara itulah yang menciptakan dan membentuk keunikan dan kekhasan suku-suku yang ada. Dari kekhasan dan keunikannya itulah yang kemudian bisa kita lihat dan tahu kenapa suku Jawa berbeda dengan suku-suku lainnya di Nusantara ini. Keunikan dan kekhasannya itu pula yang membentuk warna-warni suku-suku di Nusantara. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh di mana orang Jawa atau suku Jawa memiliki banyak keunikan yang membuat mereka banyak diterima di setiap tempat yang mereka diami. Nah, berikut ini adalah keunikan-keunikannya dari suku Jawa. Yang pertama, kalem dan suka mengalah. Sebagaimana dengan orang Batak yang memiliki suara khas keras, orang Timur yang bernada tinggi, orang Jawa juga memiliki khasan dalam berbicara, lemah dan lembut atau santun. Sifat inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di masyarakat luas. Belum lagi ketika orang Jawanya asli Solo, maka kita akan menobatkannya sebagai sesosok makhluk terlembut di muka bumi ini. Apalagi perempuan Solo yang terkenal sangat sopan dan lembut gemulai. Selain itu, dengan tingkat kesabarannya yang hebat, membuat mereka bisa sukses di setiap tempat di mana mereka berada. Kesuksesan itu juga disebabkan oleh sikap mereka yang mudah diterima oleh orang itu. Dengan bahasa yang lembut, mereka mudah diterima. Soal bahasa ini, dalam pandangan Profesor Noam Chomsky, dikatakan bahwa bahasa bukan dihasilkan dari interaksi sosial, akan tetapi sudah melekat di dalam genetik manusia. Bahasa bukan diketahui karena proses pembelajaran, akan tetapi sudah ada dalam struktur biologis manusia. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang dipegang oleh para filsuf sebelumnya, yang memandang bahwa bahasa itu adalah tabula rasa, yakni sesuatu yang dipahami melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, ahli dalam membaur. Ketika orang Jawa memasuki lingkungan baru, sebisa mungkin ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sepertinya mereka memiliki keahlian dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru. Mungkin ada sebagian kita menganggapnya lain, dan tak jarang juga membuat sebagian yang lain jengkel. Tapi itulah mereka. Dengan begitu, mereka akan membaur dengan cepat, pada akhirnya diterima di masyarakat. Kemudian berikutnya, super pemalu dan rajanya sungkan. Sifat yang satu ini kadang membuat kita risih. Namun suka atau tidak suka, sifat ini adalah bentuk dari implementasi sikap sopan kalem. Tapi jangan salah, sikap ini hanya akan mereka tujukan ketika awal perkenalan saja. Ketika sudah akrab, maka mereka akan sama dengan teman-teman yang lain. Namun tak jarang juga ada yang konsisten dengan sikap mereka yang satu ini. Selanjutnya, orang Jawa itu akan kesulitan dalam menghilangkan sifat medoknya. Bukan karena mereka sudah terlalu lama terbiasa dengan proses bermedok ria tersebut, namun struktur rongga mulut, kerongkongan, dan peta pembentukan kata dan kalimat dalam kepala memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan karakter medok. Hal ini sulit dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Hal yang sama dijumpai pada bangsa India, di mana kalau berbicara selalu menggeleng-gelengkan kepala dan menjulurkan telapak tangan. Dan ini dimulai sejak anak-anak. Kemudian orang Jawa jago bercerita. Hal berikutnya yang menjadi ciri khas orang Jawa adalah tabiat suka ngomong yang tidak ada duanya. Orang Jawa begitu senangnya ngomong berlama-lama. Jika bangsa Jepang kerja dalam 12 jam sehari,
maka hal sebaliknya terjadi pada orang Jawa. Mereka dalam sehari bisa ngomong sampai 12 jam. Jadi jangan heran kalau Soekarno itu bisa berpidato berlama-lama, karena tabiat suka ngomong ini diwariskan dari jalur ayahnya. Soekarno sudah dikasih ngomong 2 jam, tapi malah minta tambah. Begitu juga dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa lainnya yang suka ngomong dan ngomong. Bandingkan dengan Raja Charles VI dari Inggris yang bahkan untuk ngomong satu kalimat saja sampai harus konsultasi ke dokter. Hitler yang dikenal ganas dan buas itu ngomong paling lama cuma 15 menit kalau berpidato. Dan sangat berbeda dengan orang-orang Jawa. Seperti yang kita semua tahu, suku Jawa sendiri merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan santun. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Hal ini karena penduduk Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Misalnya saja Kerajaan Mataram dan Majapahit, serta candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Selain itu, sebagian besar suku Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos leluhurnya. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang, antara lain wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalaman suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai perlengkap pertunjukan, wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan, dan salah satunya menggunakan wayang ini.